warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Indah Kusumawardeni dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jamaluddin Al-Afghani. Perkenalkan, nama saya GB Aprilia Nindita, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Mahmud II. Nama saya Frida Eka Putri, absen 16, kelas 11 MIPA 4. Afghani kelahiran 1838, Provinsi Kunar, Afghanistan. Beliau meninggal pada tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul, Turki. Tempat pemakamannya di Universitas Kabul, Afghanistan. Orang tuanya bernama Sayyid Safdar Al-Husaniyah dan Sukaina Begum. Ketika berusia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri Afghanistan. Afghani juga aktif berpolitik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876. Ia bergabung dengan para politikus di Mesir pada tahun 1879 membentuk suatu partai politik dengan nama Hizb Alami, Partai Kebangsaan. Dengan partai ini, ia berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Al-Afghani juga diakui sebagai filosof, jurnalis, dan sufi. Namun yang lebih banyak dipublikasikan adalah sebagai seorang politikus. Pengaruh Jamaluddin Al-Afghani dalam pembaruan Islam. Pada perkembangannya, pan-Islamisme mampu menarik perhatian dari masyarakat Islam. Mereka menerapkan gagasan pan-Islamisme dalam aspek agama, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam buku Gerakan Islam Abad XX 1986 karya Murtada Mutahari, pengaruh pan-Islamisme mampu kesadaran umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Dan yang bisa kita ambil dari Jamaluddin Al-Afghani yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Muhammad Rashid Ridho lahir di Suriah Utsmaniyah 23 September 1865 atau 18 Oktober 1865 dan meninggal di Mesir 22 Agustus 1935. Semasa kecil ia belajar di madrasah tradisional di Al-Qalamun. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islami, Sekolah Nasional Islam, di Tripoli, yang didirikan oleh Al-Sheikh Hussein Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama Al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari Al-Sheikh Hussein Al-Jisr yang kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh amat mempengaruhi jiwanya. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur Al-Manar. Rashid Ridho melihat perlunya diadakannya tafsir modern dari Al-Quran, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan oleh gurunya. Ia selalu menganjurkan kepada gurunya Muhammad Abduh supaya menulis tafsir modern. Karena selalu didesak, Abduh akhirnya setuju dan memberikan kuliah mengenai tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan gurunya oleh Rashid Ridho dicatat dan selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Setelah mendapat persetujuan dari gurunya, lalu disiarkan dalam Al-Manar. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan tafsir Al-Manar. Di dalam majalah Al-Manar pun, Rashid Ridho menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut Kerajaan Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Prancis untuk membelah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka.
Di masa tua, Rashid Ridho meskipun kesehatannya terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif. Akhirnya, ia meninggal di bulan Agustus 1935 sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Suud ke kapal Suez. Pengaruhnya terhadap perkembangan Islam. A. Mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Berpendapat untuk menghidupkan toleransi dalam bermazhab. C. Menerbitkan sebuah majalah yang begitu terkenal, yaitu majalah Al-Manar bersama sang guru. D. Menyebarkan ide-ide pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi. Memajukan umat Islam dan menjernihkan ajaran Islam dari segala paham yang menyimpang. Membangkitkan semangat persatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai intervensi dari luar. Teladan yang bisa kita ambil adalah Rashid kecil yang lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain. Dan sejak kecil memang ia telah memiliki kecerdasan yang tinggi dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Rashid Ridho juga rajin mengikuti beberapa perkembangan dunia Islam, aktif menulis dan mengarang berbagai buku dan kitab. Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-30 dari Kesultanan Utsmaniyah dari tahun 1808 sampai kematiannya pada tahun 1839. Pemerintahannya diakui untuk reformasi administrasi, militer, dan fleksikal yang efektif, yang dia tetapkan dan memuncak dalam keputusan Taksimat yang dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu oleh Abdul Majid I dan Abdul Aziz. Sultan Mahmud II mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintah, sejarah, sastra Arab, Turki, dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 1839. Kemudian pembaruan kerajaan Utsmani pada abad ke-19 sama halnya dengan pembaruan di Mesir, juga dipelopori oleh raja. Kalau di Mesir, Muhammad Ali Pashalah, raja yang mempelopori pembaruan di kerajaan Utsmani. Raja yang menjadi pelopor pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan kerajaan-kerajaan yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya ia perkecil, kemudian kekuasaan Ali Pashalah di Mesir dan salah satu otonomi lainnya di Eropa. Setelah kekuasaan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Utsmani bertambah kuat, Sultan Mahmud II bahwa telah tiba masanya untuk ia memulai usaha pembaruan yang telah lama dalam pemikirannya. Sebagaimana sultan-sultan lainnya, hal yang pertama ia lakukan adalah pembaruan di bidang militer, demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua yaitu menghapuskan lembaga-lembaga umum dan lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang ketiga yaitu mendirikan sekolah kemiliteran, kedokteran, dan teknik. Yang keempat, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administratif dan Maktabi Ulumi yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Yang dapat kita teladani dari beliau adalah ia seorang khalifah Turki Utsmani antara tahun 1808 sampai 1839 yang mendorong dunia Islam meniru Barat. Di bagian kepemimpinannya sebagai Daulah Islamiyah Utsmaniyah, benteng umat Islam, Turki Utsmani sangat maju dan menjadi negara yang berkembang pesat. Mungkin cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.